Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Lukman Hakim SPD MM, Kepala Man 1 Sukawarame, Bandar Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan Bapak Lukman ini terkait soal digitalisasi Madrasah Digital Center. Ini yang menarik juga Pak Lukman, karena ini kan siswa sekolah ini kan, ya kita tahu juga ada istilahnya masih labil, anak-anak sekolah ini kan masih bergaul dengan teman-teman. Saya lihat juga di TV-TV baik di nasional khususnya ada tawuran-tawuran, ya kan? Ini bagaimana upaya mencegah tawuran siswa ini oleh Man 1 ini, Pak Lukman? Silakan. Ya, Man 1 atau madrasah atau sekolah SMA maupun SMK tentunya memiliki anak-anak yang usianya mirip ya. Betul. Di antara 11, 17, 18. Iya, anak muda ini. Ya, itu juga saat-saat dia mencari jati diri, kalau bisa tidak arahkan tentunya juga menjadi salah ya. Akhir-akhir ini menjadi sebuah keprihatinan bersama ya, tidak hanya madrasah aliyah saja, di beberapa SMK dan SMA juga mengalami hal semacam turbulensi ya. Jadi kalau di Man 1 sebetulnya dari anak itu masuk sekolah itu sudah kita poles supaya jadi anak soleh gitu. Betul. Pertama masuk parkirnya bagus, kemudian anak itu pertama itu disuruh baca Quran bersama, ngaji bersama. Itu sebenarnya apa? Hati kita sentuh. Betul. Setelah ngaji selesai, sholat zuhur juga bersama guru-guru dan temannya. Kemudian sholat asar. Karena di Man 1 kan sampai full day ya. Jadi dia belum pulang kalau belum sholat asar. Jadi kita tahan supaya anak itu sholat asar. Sholat asar berjamaah juga. Kadang-kadang anak-anak ini anak itu dari 1000 sekian itu ada juga yang aneh. Suruh sholat malah nyumput dan itu ada yang demikian gitu ya. Kami di madrasah sudah membagi tugasnya dari guru TK, guru wali kelas tentunya membersamai anak-anak untuk sholat berjamaah bersama. Kemudian di sore hari setelah anak sholat asar pun juga tidak langsung pulang. Jadi anak-anak diawali dengan baca Quran sebelum belajar, diakhiri dengan zikir. Jadi anak-anak itu setelah selesai pembelajaran, sholat asar berjamaah ditutup dengan zikir sore. Betul. Semua anak. Kemudian setelah zikir sore, maka anak baru kembali ke Papua. Tentunya kami juga dari sekian anak kan ternyata ada juga yang cari celah untuk tidak zikir nggak ikut. Dengan berbagai cara anak itu ternyata kok bisa keluar gitu ya. Nah ini tentunya juga itu perlu kerjasama antara warga sekitar, kemudian aparat ya. Kita tidak henti-hentinya untuk bersama dengan Babinsa, Babin Kamtib dan Linmas yang ada di sekitaran untuk menjaga anak-anak kita, minimal kalau terjadi kerumunan tentunya harus itu dulu, atau minimal dilaporkan ke madrasah, ke sekolah ya, atau nanti bisa koordinasi dengan aparat setempat. Karena anak-anak ini kadang-kadang juga tidak cukup dengan pengawasan kita sekolah. Ketika pulang sekolah mereka bergaul dengan banyak orang, atau bahkan di malam hari orang tua juga harus lebih konsentrasi, fokus bersama-sama mendidik anak ini supaya anak menjadi kebanggaan kita ya, menjadi kebanggaan kita. Dan kalau ini kita upayakan secara terus ya insya Allah, tapi tidak 100% bisa selesai dengan guru. Guru juga punya keterbatasan waktu ya, maka ketika anak itu pulang ke rumah pun juga anak-anak harus dikondisikan, diajak ngobrol tentang masa depan, tentang keluarga dan seterusnya, sehingga ketika akan bertindak seperti sekarang ada geng motor, kemudian geng-geng yang lain yang ternyata dia juga punya organisasi. Nah lagi-lagi ini salah satu dampak bahaya lingkungan teknologi itu ya, digital tadi salah satu juga ada. Anak-anak kan bisa tutorial bagaimana membuat geng misalnya, geng orang kan tutorial, bahkan bisa internasional kan. Di Amerika kan bisa di geng di Amerika ditakutin apa sih? Dipelajari sama dia bagaimana rekrutmen, bagaimana organisasi kemudian. Nah kalau ini tidak kita pantau, ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik buat keluarga, madrasah maupun pribadi anak. Karena kita juga kemarin kita juga selalu pembinaan ya, kita dengan Pak Polsek maupun Babin itu juga selalu sebetulnya di upacara, karena kan tiap hari Senin katanya pasti upacara. Ini dalam rangka apa? Menertibkan
supaya jiwa nasionalismenya juga tumbuh, Iya, betul. dia juga tertib tumbuh. Satu sisi kita juga upgrade ruhnya ya, di satu pelajaran tadi seperti itu. Tapi ya tadi, nah tidak bisa 100% menjadi baik ya, menjadi baik. Ada saja hal yang membuat anaknya jadi tidak baik ya. Itu upaya sudah maksimal, maka tidak bisa kita harus diserahkan bulat-bulat sama sekolah kan. Nah, jadi harus kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian aparat sekitar, kemudian di madrasah tentunya ya, untuk membawa anak ini menjadi tentunya baik dan selamat, membawa kebaikan buat dirinya, madrasah dan keluarga. Memang karena pengaruh lingkungan juga itu sangat mempengaruhi siswa ya, baik lingkungan keluarga, lingkungan. Ya, kalau kita telisik lebih jauh, memang pertama dampak dari handphone ini juga sejak pandemi ya, sejak pandemi berakhir kan anak-anak itu kan dikurung di rumah itu 2 tahun, sehingga dia banyak diasuh oleh handphone ya. Nah itu kan kemudian rasa tanggung jawab dan sopan santun di lapangan kan jadi terdegradasi ya, jadi agak luntur ya. Itu tugas kami di madrasah, mungkin orang tua di sekolah manapun ya, di level apapun, harus mengembalikan posisi anaknya pada jati diri yang sebenarnya. Karena dia dia sudah terlanjur belajar banyak dengan ini, dan apapun bisa diakses. Nah, anak bisa berkomunikasi kepada siapapun ketika di rumah. Badannya di rumah, tapi aksesnya bisa membuat komunikasi dengan komunitasnya. Nah, kalau orang tua tidak pengawasan nggak maksimal, ya itu menjadi PR yang tidak terselesaikan. Jadi setelah pandemi, anak dibisakan menggunakan handphone, bisa mengakses apapun, kapanpun, itu juga harus ada pengawasan, nggak bisa kita lepaskan sepenuhnya. Ini dampak sisi negatif kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi IT dan digitalisasi zaman sekarang. Betul. Ya, Pak Lukman, ini karena kita sesi terakhir ini, nggak terasa waktu juga nih Pak Lukman. Ini closing statement Pak Lukman, baik guru, orang tua maupun lingkungan, termasuk siswanya sendiri. Silakan Pak. Ya, tentunya buat tim kerja di guru dan tenaga non guru ya, tenaga pendidik dan non pendidikan di Madrasah Al Ihsan Bandar, tentunya kita juga bersatu padu untuk mengedukasi dan tanpa bosan-bosan mengasah anak-anak kita menjadi anak yang baik, bermartabat dan cepat mandiri. Tentunya perlu energi yang banyak, yaitu tenaga keikhlasan. Kemudian anak-anak sekalian juga harapan masa depan itu tentunya ada di pundak kalian semua ya, pundak anak-anak generasi muda. Kami semua akan pada saatnya akan berakhir. Generasi inilah yang akan membawa masa depan daerah dan keluarga dan negara ini. Tentunya kalau dimanfaatkan perkembangan teknologi dan seterusnya ini menjadi sebuah hal baik, maka generasi ini akan membawa kebaikan di masa depan. Kemudian orang tua juga tiada bosan-bosannya bersinergi dengan kami, dengan aparat setempat untuk membimbing dan menjadi anak-anak ini menjadi anak yang sesuai dengan harapan ya. Sebagaimana mutunya di Mansatu Bandar Lampung, bahwa Mansatu Bandar Lampung adalah kampus ceria, kampusnya para bintang. Ya, terima kasih Pak Lukman yang sudah hadir beberapa kali di studio 3 TV. Tetap jangan bosan-bosan ya. Ya, terima kasih juga pada pemirsa Tegar TV yang sudah mendengarkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.